persyaratannya warga negara Indonesia berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun ya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk elektronik ya, surat pernyataan setia pada Pancasila dan seterusnya, dan ini saya kira sama dengan mekanisme atau syarat yang ada di BPKPPS nanti. Kemudian mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil ya, tidak menjadi anggota partai politik ya, dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota parpol dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Dengan kelengkapan dokumen, kalau mempunyai integritas itu kan hanya pernyataan integritas ya, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Kalau persyaratan terkait dengan tidak menjadi anggota partai politik juga surat pernyataan ya, baik itu dari dia sendiri ya, kalau misalnya dia pernah menjadi anggota partai politik ya, paling lambat dia 5 tahun ya, sudah paling singkat 5 tahun dia sudah tidak menjadi pengurus partai politik, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politik kalau dia pernah menjadi pengurus partai politik itu. Kemudian berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, berdomisili di wilayah kerja KPPS. Kelengkapan dokumennya itu adalah fotokopi KTP elektronik ya, surat keterangan domisili RT RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Ya, kalau misalnya dia berbeda alamat yang tertera di KTP dengan tempat tinggalnya, maka dia butuh surat keterangan domisili dari RT RW. Jadi RT RW itu menyatakan bahwa benar orang itu adalah bertempat tinggal di situ ya, di daerah itu. Kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini adalah surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit atau surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian persyaratan berikutnya adalah berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Ini paling rendah ya. Fotokopi ijazah sekolah menengah, ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atau sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Ini surat pernyataan saja yang dibuat oleh bersangkutan bahwa yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS pada pemilu ya, atau pada pemilihan atau pilkada. Kemudian belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Ini 2 periode ya. Jadi saya kira nanti teman-teman bisa memperhitungkan yang dimaksudkan dengan 2 periode. Ya, ini periode pertama dimulai tahun 2004 sampai tahun 2008 ya. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Periode ketiga dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2003. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jadi dia dokumennya adalah surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Ikatan perkawinan ya, beda dengan saudara. Kalau saudara itu disebut kekerabatan. Kalau kekerabatan boleh, kalau ikatan perkawinan tidak boleh. Kemudian tidak mempunyai penyakit penyerta. Nah, ini surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta. Nah, kemudian tambahan persyaratan ya berdasarkan PKP nomor 6 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKP 13 ya, itu soal terkait dengan syarat usia. Syarat usia ini untuk
Apabila dalam pembentukan KPPS syarat usia tidak dapat dipenuhi di wilayah lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain kelurahan lain yang terdekat. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Nah, dalam menjaga netralitas calon anggota BPK untuk memenuhi persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye, ya, peserta atau paling singkat 5 tahun tidak menjadi tim kampanye, peserta pemilu atau pemilihan dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi, salah satunya yang kita persoalkan itu soal saksi. Pernah menjadi saksi, dia kan mewakili keterwakilan politik dari partai politik atau keterwakilan politik dari pasangan calon. Nah, makanya kan tidak boleh itu, ya, karena dia punya preferensi politik. Ya, kalau dia menjadi KPPS tentu masih ada preferensi politiknya, kecuali kalau disamakan bahwa dia sudah paling singkat 5 tahun, ya, masanya pernah menjadi saksi, itu pun harus dibuat dalam pernyataan. Ya, pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili, KPU Kabupaten Kota mengutamakan calon anggota BPK KPPS dan KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP elektronik yang bersangkutan. Jadi ada diprioritaskan, diutamakan bagi mereka yang domisilinya sesuai dengan KTP. Gitu. Jadi ini penting, kecuali kalau misalnya dia sudah tidak ada lagi, ya, anggota KPPS itu, maka bisa diambil dengan persyaratan surat keterangan domisili tadi. Kemudian untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten Kota dapat bekerjasama dengan dinas penyelenggaraan usaha pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat serta mekanisme pelayanan pembuatan surat keterangan rumah sakit yang direkomendasikan atau ditunjuk. Untuk syarat administrasi pendidikan, ya, dalam hal kelengkapan ijazah sekolah yang sekolah menengah atas sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota BPK KPPS dan KPPS atau KPPS, ya, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau ijazah terakhir yang tidak dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Kemudian apabila pembentukan KPPS persyaratan pendidikan pengelola sekolah menengah atas atau sederajat tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut. Dengan resume persyaratan anggota KPPS, ya. Nah, secara umum calon KPPS hanya perlu menyampaikan 4 jenis dokumen. Jadi KTP, warga negara Indonesia, usia, dan domisili, ya. Kemudian ijazah untuk pendidikan, kemudian surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani, ya. Kemudian jika terlibat partai politik, ya, surat keterangan dari partai. Jadi 3 itu saja. Kalau kita resume tadi itu 3, ya, dengan pernyataan ada 9 pernyataan tadi, ya. Setia kepada Pancasila, integritas pribadi yang jujur, kuat, gitu, ya.